Satu cerita yang seru adalah pengalaman Pak Agus dengan Presiden Jokowi saat itu, ya. Itu periode masih pertama kan? Masih pertama. Masih pertama. Ketika Bapak dipanggil ke situ. Kenapa Pak Agus yang dipanggil bukan rombongan? Kan KPK pimpinannya kolektif. Kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Betul. Kenapa yang dipanggil hanya satu orang? Mungkin perasaannya Pak Jokowi dan Pak Pratikno, karena yang manggil kan Pak Jokowi, tapi di pertemuan itu ada Pak Pratikno. Mungkin Ya. saya diharapkan mempengaruhi yang lain. Gitu. Ya. Karena kemudian ya seperti kasusnya Pak Teten kan memang nggak sepakat, akhirnya kan voting. Jadi di waktu itu voting di antara komisioner itu Ya. melakukan voting. Berlima itu ya? Ya berlima. Berlima, Tiga ya. dua, yang tiga lanjut dan dua tidak, ya akhirnya lanjut. Gitu. Lanjut. Ya. Dan sudah ada ketentuan bahwa tidak bisa SP3 di KPK. Ya, waktu itu belum ada. Sekarang ada. Oh, sekarang udah ada. Sekarang ada. Jadi kasus korupsi bisa dihentikan. Bisa dihentikan. Jadi Bapak dipanggil sendiri pada saat Saya itu. sendiri, saya sudah ceritakan di Ya, Rossi pada Rossi, waktu itu ya, sudah kita dengar ceritanya, ya. Yang kemudian berhenti di dekat masjid, Ya. kemudian Bapak keluar lewat pintu belakang. dijemput oleh Pak Pampres, nggak lewat ruang wartawan. Ya, wartawan juga tahu ya. Nah, terus saya kan waktu itu cerita, Nah. belum duduk aja beliau udah teriak kan, hentikan gitu. Yang saya heran waktu itu kan yang dihentikan apanya gitu kan. Nah, kan Pak Jokowi sehari-hari orangnya lembut, tidak seperti itu. Nah, saya nggak tahu. Karena saya Bapak kaget lihat begitu. Iya kaget. Nah. Ya. Tapi itu juga ada efeknya, Prof. Nah. Begitu itu menjadi ramai di Rossi, waktu itu saya kan di mobil kan dikawal ada 2 ajudan, ada 1 sopir. Karena ketakutannya polisi ajudan itu yang satu nomor saya diblokir supaya saya nggak menghubungi. Terus yang satu saya tanya, kamu ingat dulu waktu kita ke istana? Dia ngomong lupa, ya mereka dua-duanya kan polisi kan. Yang jujur malah sopir saya. Oh saya ingat Pak. Jadi yang jujur sopir saya. Jadi itu menjadi pelajaran kalau dipanggil Pak Jokowi ini memang menakutkan kalau bagi orang yang berdinas. Padahal itu sebenarnya obstruction of justice kan itu, Ya. menghalang-halangi Ya. penyidikan. Itu bisa masuk ranah hukum itu, Ya. bisa dikriminalkan Pak Jokowi itu. Tapi saksi kan hanya Pak Pratik. Kan nggak mungkin kita menanya Pak Pratik. Dan telepon nggak bisa dibawa, nggak bisa kita rekam. Iya. Ya. Jadi ya susah membuktikan itu. Ada ancaman yang Bapak dapatkan setelah itu? Nggak. Nggak ada. Ya, rentetannya mungkin ada tapi nggak secara langsung seperti bom yang ditaruh di pagar rumah saya itu mungkin. Ingat kan? Dan kita nggak tahu itu siapa ya? Nggak tahu. Rumahnya Pak Laude dilempari bom molotov apa itu loh. Anda merasakan ada teror lah pokoknya. Tapi penyebabnya yang dari mana kita nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Karena bisa jadi yang ini bisa juga dibuka. Ya, oke.